Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Novriani dari Prodi Manajemen Informatika 2B. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu hakikat dan tugas manusia, keimanan dan syahadatin. Seharusnya di video ini, saya bersama dengan keluarga saya, tetapi orang tua saya mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya membuat video ini bersama sepupu-sepupu saya. Sebelum saya menjelaskan tentang tema saya kali ini, saya akan memperkenalkan keluarga saya terlebih dahulu. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Yang pertama kakak saya itu bernama Regita Fitriana. Dia kuliah di Universitas Lampung, tetapi dia lagi tidak ada di Lampung saat ini. Dia berada di Surabaya bersama kakak saya yang kedua. Dia kuliah yang bernama Carolina Agatha. Dia kuliah di Surabaya. Jadi kakak saya Regita ini menemani kakak saya yang ada di Surabaya. Terus yang ketiga saya mempunyai 2 adik. Yang pertama Ridho Aliansa, dia masih kelas 2 SD, dan Rina Tasya Fitri, dia masih umur 4 tahun. Jadi saya tidak bisa membuat video itu bersama dengan keluarga saya, jadi saya membuatnya dengan sepupu saya. Kebetulan sepupu saya seumuran dengan saya, tapi ada yang lebih dari di atas saya. Yang pertama itu Triana Afilia dan Hafifah Liana. Dia 3 itu Ayu Marantika. Itu sepupu saya seumuran dengan saya. Gak usah menunggu lama lagi, mari nonton videonya. Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di sini Rista mau ngasih tahu apa itu hakikat, tugas, dan tugas dari manusia. Nah, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas bagi manusia. Ya, manusia itu juga bisa disebut dengan khalifah. Dalam Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah, yaitu turab, tin, dan syal-syal. Itu yang buat menciptakan manusia. Kalian tahu gak sih arti khalifah itu? Tahu sih. Apa? Jadi khalifah itu kayak pemimpin gitu kan, udah dijelasin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 juga, itu bahwa manusia itu ya sebagai khalifah, artinya pemimpin. Jadi masing-masing dari diri kita itu tuh udah Allah berikan gitu, udah Allah tunjuk gitu tuh bakal jadi pemimpin. Jiwa kepemimpinan Jadi ya kan karena kita yang kontrol, karena kita yang memiliki akal, pokoknya kita karena memiliki derajat yang tinggi juga, makanya kita tuh ditunjuk sama Allah sebagai khalifah pemimpin dalam segala hal. Karena kan tugasnya tuh di sini manusia juga diserahkan gitu ya oleh Allah bumi beserta isinya. Terus apa sih hubungannya hakikat manusia dengan pandemik sekarang ini? Kan sudah dijelaskan tuh, manusia itu sebagai khalifah, dan tugasnya khalifah itu menjaga bumi beserta isinya dan dirinya sendiri di saat COVID pandemik saat ini. Jadi tanggung jawab dari diri sendiri gitu ya. Karena kan ya demi kebaikan bersama, karena kan tadi katanya sebagai khalifah berarti kan menyangkut banyak orang gitu, banyak
Muhammad gitu. Makanya sekarang tuh diterapkan namanya social distancing, yang dimana tuh untuk menurunkan apa namanya, Rantai menurunkan kurva dari yang terjangkit gitu. virus Jadi corona. jadi lebih banyak yang terselamatkan gitu. Ya, jadi ya salah satunya itu mungkin. Jadi ya kita untuk mawas diri aja lah, maksudnya lebih kayak apa sih, prepare gitu ya. Ya teman-teman, sekarang temanya itu makna dari syahadatain. Syahadatain itu la ilaha illallah, yaitu bertikad dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Jadi makna kalimat ini secara luas yaitu tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Jadi itu masuknya dalam konsep keimanan ya, Ya benar. bahwa Allah itu esa. Terus yang kedua, poin yang kedua itu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kan sama aja nih kayak konsep dari syahadat Iya. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bahwa kita tuh mengakui Tuhan Esa dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Risa akan ngasih tahu materi yaitu ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama itu adalah takut kepada Allah. Kalau kita udah takut sama Allah, itu pasti kita udah pasti beriman kan. Kita melakukan sesuatu yang buruk, ingat Allah. Terus yang kedua itu khusyuk saat sholat. Jadi sholat, tahu kan ya gimana sih sholat itu kan harus khusyuk. Terus selanjutnya tuh senang mendengar bacaan Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah mendengarkannya, hati kita jadi adem. Terus selanjutnya itu senang berinfak. Kalau kita udah melakukan sholat bersama terus berinfak, itu kan akan menambahkan amal ibadah buat kita juga. Iya. Terus yaitu tidak mengajarkan hal yang sia-sia. Maksudnya itu tidak akan melakukan kegiatan tuh yang bermanfaat gitu. Apalagi kan sekarang lagi zamannya TikTok ya, itu nggak bermanfaat banget sih kalau misalnya dalam Islam. Tapi kan sebagai anak muda kan kita kan sebagai hiburan mengikuti tren gitu. Kita akan berpikir harus memperbaiki diri kita dari hal yang seperti itu. Jadi banyak mudaratnya. Meneladani Rasulullah, yaitu beriman sekedar menjalankan perintah Allah, jauhi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, dan lakukan apa yang diperintahkan oleh yang sudah disabdakan oleh Rasulullah kita. Rasulullah kita. Terus tawakal. Orang yang beriman juga adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapannya. Terus sabar. Kita harus sebagai manusia harus sabar. Orang berbuat jahat ke kita, kita harus berbuat baik kepada dia yang membuat jahat sama kita. Jadi kita tuh harus sabar. Tapi pasti susah sih. Iya sebenarnya. Ini Itu yang paling sulit ya. apa ya? Gimana caranya juga nggak tahu sampai sekarang. Ya, yang penting sabar aja ya. Intinya Sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Apalagi belum puasa. Terus selanjutnya memiliki akhlak yang baik. Kalau kita udah mengikuti aturan Rasulullah, udah beriman, terus bersedekah, pasti kita akan melakukan akhlak yang baik. Akhlak. Selalu bersyukur apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, makanan yang kita dapatkan, kita harus bersyukur. Walaupun kita nggak punya kuota, kita harus bersyukur. Yang penting Masih ada punya HP. Yang penting punya Masih HP. punya paket chat. Iya. Kalau Harus nggak ada yang bersyukur. Syukur itu imbasnya luar biasa. Benar banget. Ini ya saudara-saudara, jadi kita tuh harus lebih memperhatikan
Jadi kita tuh harus lebih memperhatikan kebersihan, kesehatan, itu yang paling utama. Nih di Lampung yang meninggal sudah ada 11 orang. Kemarin juga saya baca ada juga yang sembuh, ada berapa orang gitu. Terus yang PDP itu hampir 69 orang. Terus yang tadinya PDP terus 37 orang negatif. Jadi yang terutama harus menjaga kesehatan, kebersihan untuk diri kita sendiri dan melakukan social distancing. Jangan keluar rumah, kalau bisa keluar rumah menggunakan masker. Terus ada nggak sih cara agar kita nggak tertular penyakit ini atau pandemi saat ini? Nah, yang pertama itu kita harus melakukan social distancing, terus menjaga kebersihan tubuh diri kita sendiri, memakan makanan yang sehat, yang bergizi, dan ingat cuci tangan dalam sehari itu 5 menit sekali. Jadi kita akan terhindar dari pandemi corona ini. Kalau keluar harus menggunakan masker, jangan lupa. Emang COVID ini cara penularannya tuh apa aja sih gitu? Dari batuk gitu, bersin, Jadi termasuk lewat udara. iya udara. Terus kok yang bersentuhan tangan juga berarti kan kayak kontak gitu? Ya ibaratnya nih ya, kayak misalnya karena cairan, misalnya kalau dia bersin kan menggunakan tangan seperti ini kan. Nah jadinya jika yang tertular virus corona itu memegang tangan orang lain tuh otomatis orang itu akan terkena juga. Jadi itu ya sekarang itu kebersihan itu yang utama. Terus membuka pintu juga dengan menggunakan tangan, tapi menggunakan sikut ya. Iya Dan itu banyak sekarang dilakuin dokter-dokter loh. Oh iya, terus juga kalau misalnya di eskalator jangan megang jalan. Susah sih ya untuk kita orang Indonesia apa-apa salaman. Iya, apalagi kan Indonesia tuh terkenal dengan orang-orang yang ramah. Juga sekarang kan udah mendekati mau lebaran juga. Iya, gimana? Gimana juga ya kita salamannya. Jadi sedih deh. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Amin. Yang paling terpenting itu berdoa dan ikhtiar. Itu yang paling utama ya dari saat pandemi saat ini. Oh, dia jelas. Jangan lupa sholat, apalagi sekarang sedang bulan suci Ramadan, doa-doa umat Islam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau dari pemerintah ini kan ada kebijakan-kebijakan gitu ya, seperti yang kita lakukan ini sekarang, kita memberlakukan sistem daring untuk kuliah ini. Jadi lebih gak enak ya. Nggak bisa ketemu teman-teman. Ya gimana ya, dimana-mana tuh bertemu dengan tatap muka itu lebih enak. Yang pasti ilmunya juga langsung serasa nyalur begitu. Kalau ini kita nggak tahu. Semoga itu berakhir ya. Banyak halangannya juga kan ya, kayak sinyalnya. Nah, Iya, itu dirasakan sekali oleh bagi mahasiswa. Kayaknya untuk yang di pelosok-pelosok itu ya terutama ya kita juga udah di pelosok. iya sih. Kalian dapat subsidi kuota? Iya sih dapat, Saya sih enggak. Makanya ini tapi belum ditransfer sih. Ya itu juga sih udah, apalagi orang tua sekarang ekonominya agak menurun. iya Lapangan gara-gara pekerjaan COVID banyak ini yang juga kan. sebenarnya imbasnya. Imbasnya jadi ke kita dampak. juga dan pemerintah ya benar juga sih apa yang dikatakan pemerintah, kita melakukan social distancing ini. Ya tujuannya sih bagus, jelas gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mau minta maaf dan mohon ampun kepada Allah, karena saya hanya manusia biasa. Jadi masih banyak salah-salahnya dan groginya, dan banyak hal-hal yang tidak mungkin perkataan saya dan atau sepupu-sepupu saya tidak berkenan. Mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.